Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Semoga teman-teman semakin sehat ya. Langsung saja. Banyak teori mengenai sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang malah bikin kita itu semakin bingung ya. Oke teman-teman, kali ini saya ajak teman-teman supaya jangan bingung lagi untuk memahami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini. Masing-masing orang itu bisa berbeda caranya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Karena masing-masing orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis pastinya punya pengalaman tersendiri. Bagaimana bisa lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini? Ada yang berobat ke dokter ya, disertai dengan penerapan 3P, terus ada yang dengan herbal, ada yang dengan cara-cara lain, hipnoterapi, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali teori-teori yang dibagikan ya. Dan hal seperti itu ya menurut saya itu tidak ada salahnya ya teman-teman. Itu semuanya baik karena mereka cocok dengan teori seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih bingung harus dengan cara seperti apa, saya itu dengan pakai teori seperti apa, teman-teman nggak usah bingung ya. Teman-teman pilih saja yang cocok buat teman-teman, yang teman-teman itu rasakan ini ada perubahan, ini ada perbaikan ya. Nanti teman-teman itu akan menemukan caranya sendiri ya, bagaimana lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini. Karena ketika teman-teman itu belum memahami sepenuhnya tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini, berbagai macam teori, berbagai macam metode itu sudah dijalankan. Biasanya ya, teman-teman itu juga masih sering mengalami sensasi-sensasi diakibatkan oleh rasa kebingungan, kekhawatiran, rasa kecemasan itu sering masih muncul. Karena apa? Karena kita belum bisa memahami sepenuhnya sebenarnya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini seperti apa sih? Ya, mulai sekarang teman-teman mulai pahami. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini sensasinya itu banyak. Jadi teman-teman itu nggak usah kaget lagi tentang sensasi dari asam lambung ya. Itu sensasi itu bisa muncul di fisik kita ya, bisa muncul di psikis kita, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa nggak enak, takut ini, takut itu, takut kabar ini, takut kabar itu, takut keluar rumah, dan takut-takut yang lainnya. Belum lagi sensasi fisik, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, kaki kebas, keringat dingin, dada sesek, napas ngos-ngosan, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman mulai pahami bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang sensasinya seperti itu. Ketika kita itu belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya membaik, sensasi itu akan sering muncul. Jadi teman-teman nggak usah kaget lagi di sini ya. Jadi sedikit demi sedikit kita harus pahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baru kita itu menjalankan metodenya ya. Metode yang kita mau pakai. Contoh misalkan teman-teman harus berobat ke dokter. Nggak apa-apa kalau teman-teman memilih berobat ke dokter ya. Tapi juga harus diimbangi dengan 3 pola hidup sehatnya itu ya. Pola makan, ya pola hidup sehat ya, jangan begadang, olahraga yang teratur, terus pola pikirnya. Kita arahkan pikiran-pikiran kita itu ke pikiran yang positif ya. Memang susah, tapi ini perlu dilatih. Jadi sekali lagi ya teman-teman, banyak sekali teori-teori yang mungkin bisa menyebabkan teman-teman itu malah jadi bingung. Mulai sekarang nggak usah bingung, teman-teman itu cukup telatenkan saja. Teman-teman itu cukup konsistenkan saja. Teori apa yang sedang teman jalankan itu telatenin ya. Selama teori yang teman-teman jalankan itu ada perbaikan walaupun sedikit demi sedikit. Mas, saya sudah membaik tapi kok tiba-tiba ada muncul lagi seperti ini. Nggak apa-apa karena memang prosesnya seperti itu. Ketika kita itu mengalami perbaikan, kita mengalami peningkatan, mengalami perubahan yang baik, tapi kok tiba-tiba saya muncul lagi sensasi ini, itu nggak apa-apa, tinggal diamati saja. Nah, inilah pentingnya untuk memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Kadang kita sudah merasa membaik, kadang muncul lagi sensasinya. Kita sudah merasakan enak lagi, timbul lagi sensasinya. Sensasi fisik, sensasi psikis, itu akan seperti itu. Sampai dengan kita itu sudah bisa benar-benar memahami, kita itu semakin kuat mentalnya, semakin kita itu punya keberanian ya, keberanian tentang kita harus keluar dari rumah, kita harus aktivitas, harus apa, sudah mulai membangun mentalnya ya, insya Allah nanti hal-hal seperti ini akan semakin berkurang ya teman-teman. Kenapa saya dulu berobat ke dokter? Karena saya juga ada gangguan fisiknya ya, artinya di lambung saya juga sudah ada peradangan, ada iritasi, makanya saya ke dokter untuk diobatin ya.
Setelah semuanya itu membaik ya, apakah sensasi itu masih ada? Masih ya teman-teman. Nah ini saya teruskan dengan 3P ya. 3P secara konsisten ya, teratur dan telaten ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan sudah menjalankan 3P, saya harapkan teman-teman itu tetap konsisten menjalaninya supaya apa? Hasilnya bisa maksimal ya teman-teman ya. Hasilnya bisa maksimal ketika teman-teman melakukannya dengan konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan menemukan cara masing-masing ya. Cara masing-masing orang bisa saja berbeda. Ketika teman-teman sudah memahami, oh iya, ternyata saya harus mengalihkan cemas dengan cara seperti ini. Oh, ternyata saya harus melatih kecemasan saya supaya mental terbangun harus dengan cara seperti ini. Karena cara saya mungkin bisa saja berbeda dengan teman-teman yang lain sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi di sini cara yang terpenting adalah kita memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Banyaknya sensasi yang muncul, kok enggak hilang-hilang, saya sudah 2 tahun, saya sudah 3 tahun, saya sudah 4 tahun. Teman-teman perlu sadari ya, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, masing-masing orang itu bisa berbeda sembuhnya ya. Ada yang sebentar ya, ada yang sedang, ada yang lama juga ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan dipatok oleh waktu. Contoh misalkan, saya sudah 1 tahun kok nggak sembuh-sembuh, padahal saya sudah menjalani 3P lah, sudah pantang makanan lah, sudah ini, sudah itu, tetap aja masih ada sensasinya. Ya, ada lagi yang menanyakan, Mas, saya sudah tidak ada sensasi fisik, tapi perasaan cemas masih ada. Nggak apa-apa, itu prosesnya. Dimulai dari sensasi fisik sudah mulai hilang ya. Nanti teman-teman itu akan merasakan yang namanya membangun lagi ya, membangun lagi, mengendalikan kecemasannya. Insya Allah nanti teman-teman itu semakin bisa mengkondisikan kecemasan itu, teman-teman itu sensasi psikisnya itu akan mulai berkurang ya teman-teman. Ketakutan-ketakutan itu akan mulai berkurang, perlahan, sedikit demi sedikit. Yang penting kita itu ada niat, kita konsisten menjalaninya. Insya Allah nanti itu akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman nggak usah khawatir. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh. Teman-teman nggak usah khawatirkan teori ini, teori itu, teori dan lain-lain yang bikin teman-teman bingung. Teman-teman nggak usah bingung. Karena teori-teori yang sudah disampaikan oleh motivator-motivator itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi mereka-mereka yang sudah sembuh. Nah, nanti ketika teman-teman sudah sembuh, pasti juga akan punya pengalaman tersendiri bagaimana cara lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Tapi yang perlu teman-teman jangan lupakan adalah 3P secara konsisten ya. Insya Allah nanti ketika teman-teman sudah menjalani ini ya dengan konsisten, itu teman-teman akan semakin cepat dan semakin membaik ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, terlalu bersemangat. Oke, nah untuk teman-teman yang masih bingung, sekarang masih punya apa namanya sensasi muncul ini, muncul itu, masih ada ini lagi, ini itu. Nah ini teman-teman perlu pahami. Ketika teman-teman semakin cemas, semakin panik, semakin khawatir, sensasi itu akan semakin tinggi intensitasnya ya. Jadi teman-teman kurangi paniknya, kurangi cemasnya. Mas, gimana saya mau mengurangi panik dan mengurangi cemas? Orang saya itu nggak mikirin apa-apa kok, saya itu kok tiba-tiba cemas sendiri kok. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Memang kita serasa tidak memikirkan apa-apa ya, tidak memikirkan berat, tapi pikiran itu jalan sendiri, mengakibatkan kita itu cemas, mengakibatkan itu panik. Teman-teman sadari bahwa ketika kita mengalami hal ini, kita menjalani apa namanya proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, pasti teman-teman itu berpikir ini kapan ya sembuhnya ya, ini bisa normal lagi enggak ya, kok saya sudah ini kok enggak ada perbaikan, kok ini itu juga termasuk pikiran-pikiran ya teman-teman, pikiran-pikiran yang menurut saya itu bisa membebani. Jadi teman-teman loss saja, loss artinya ketika teman-teman sudah menjalani 3P, lakukan saja konsisten ya. Masalah hasil, masalah nanti, kapan saya sembuhnya, kapan saya normalnya lagi. Nanti ketika teman-teman itu sudah menjalani itu, teman-teman itu akan menemukan yang namanya kesabaran, menemukan yang namanya keikhlasan. Nanti semakin dijalani lagi, teman-teman itu akan mencapai yang namanya teman-teman itu punya cara tersendiri untuk lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Jadi ketika teman-teman masih mengalami banyak sensasi di fisik, mengalami banyak sensasi di psikis ya, mulai dari sekarang metode-metode yang teman-teman mungkin serap ya,
pilih salah satu untuk dikonsistenkan ya teman-teman. Karena metode saya sembuh dari gangguan asam lambung bisa berbeda dengan metode dari teman-teman yang lainnya yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya teman-teman. Intinya teman-teman tetap harus semangat, harus sabar, dan teman-teman itu harus ikhlas menjalani ini. Terima saja dulu apa yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami ya, dan kita rasakan ini. Terus teman-teman itu fokus kepada pemulihan, penyembuhan, ya terapkan 3P secara konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.